sejahtera bagi seluruh Bapak Ibu yang terkasih. Mari bersama-sama dalam kesempatan yang indah ini memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat keajaiban-Mu bagi kami semuanya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah yang kelam, Tuhan Yesus, Engkau sedang menolong kami. Kami percaya di dalam-Mu ada pertolongan. Namun tangan-Mu selalu menopang hidup kami. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi dan Kau berkata, Tuhan, amin. Jangan takut, Yesus beri kemenangan. Dialah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Dia tinggalkan kesetiaannya. Sungguh-sungguh sudah terbukti di sepanjang hidupku. Ku berkata, ku berkomitmen, ku percaya untuk selamanya. Ku kan setia mendoakan mereka, Tuhan, dan melayani-Mu. Tiada Tuhan seperti Tuhan Yesus, amin. Kuasanya sungguh nyata. Yes, 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 yes. Sungguh nyata. Bahkan sekujur kulit ini bisa merasakan kasih sayang Tuhan yang memeluk, membebat hati, menguatkan setiap Bapak Ibu sekalian. Yes. Saatku dalam keadaan takut, belajar untuk percaya sekalipun sedang takut. Karena Tuhan Yesus berkata, jangan takut, jangan bimbang. Pasti Dia beri kemenangan. Dialah Tuhan yang telah berjanji bahwa tak sekalipun Dia tinggalkan, tidak, oh tidak, kesetiaannya sudah terbukti di sepanjang hidupku dan hidupmu juga, nih. Untuk selamanya, ini komitmen kami Tuhan hari ini. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Tuhan Yesus. Kaulah Tuhanku yang setia. Tiada Tuhan yang begitu mengasihi hidupku dan hidupmu. Hanya satu pribadi. Kaulah Tuhan Yesusku. Kami menyembah, terima kasih. Saat kami angkat dua tangan kami, begitu ajaib kasih-Mu menghampirkan. Glory to God. We worship You, Lord. Saat kami lemah, Engkau kuatkan kami. Saat kami sakit, Engkaulah penyembuhku. Saat kami susah, Engkau penolong, Engkau penghibur, Engkau pengingat kami.
Sungguh besar kasih setiamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau sangat baik. Terpujilah Tuhan, kekal sampai kekal hingga selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan. Perjanjianmu kekal Tuhan, dan tidak hilang di telan waktu. Sampai selama-lamanya kami berkata, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau tinggalkan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti Dia. Namanya Yesus Kristus. Tiada Tuhan seperti Dia. Namanya Yesus Kristus. Kami menyembah Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan dan sahabat kami, Tuhan yang benar, Tuhan pencipta, Tuhan penyembuh, Tuhan pelepas kami, Tuhan menghapuskan salah aib dan dosa-dosa kami. Tuhan, layaklah Engkau dipuji oleh segala bangsa. Biarlah perbuatan-Mu yang ajaib dinyatakan terus di Balikpapan, di Kalimantan Timur, di Kalimantan, di Indonesia, di bangsa-bangsa. Setiap mata akan melihat, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah Bapa-Ku yang setia. Dialah yang setia. Sama-sama katakan setia. Setia. Yes. Betapa bangganya kita dikatakan sebagai sahabatnya Tuhan. Kita disebut sahabat dan kita sungguh bangga punya sahabat yang sangat setia. Di hari Minggu, Bapak Ibu sekalian, selain daripada sebentar Admi akan mengupload video kesaksian spesial hari Minggu bagi saudara-saudara, video kesaksian kemenangan, kesaksian iman, kesaksian doa dalam nama Yesus. Kesaksian itu bukan untuk mereka saja, tapi bagi saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang kita terjepit, tapi kita tetap bisa merambat. Kadang-kadang kita tertekan, tapi kita di sana akan lebih kuat untuk bertumbuh. Kadang-kadang kita harus menangis. Kadang-kadang kita merasa dicurangi, tidak adil. Tapi di sana kita belajar untuk tabah tekun dan sabar. Bapak Ibu sekalian, Pastor mau menyampaikan firman Tuhan. Mohon Bapak Ibu sekalian, dengarkan dan please lakukanlah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus sumber kuasa,
yang menyelamatkan, membebaskan, melepaskan, memberikan damai sejahtera, kemenangan, serta kesembuhan. Terimalah dalam nama Yesus berkat yang sempurna ini. Time for Bible. Injil Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi saudara-saudara yang terkasih, dikasihi. Engkau pribadi yang dikasihi Bapak Ibu. Terpujilah Kristus yang kasihnya begitu besar, setia dan menerima kita hari ini apa adanya, untuk kita diubahkan, untuk kita dilepaskan, untuk kita dibawa dewasa, untuk kita disembuhkan, untuk kita dimuliakan, untuk kita diangkat menjadi anak-anak kerajaannya. Sehingga saya selalu percaya bahwa hidup dalam Yesus, kita tidak pernah sama lagi dengan anak-anak dunia. Pasti kita berubah, karena harapan kita dalam Yesus adalah harapan bukan yang semoga atau mudah-mudahan. Pasti. Sama-sama katakan pasti. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian, Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, demikianlah sabda firman Tuhan. Dikisahkan dalam Injil Markus pasal 5, ada seorang perempuan yang sakit. Dan sakitnya ini adalah pendarahan yang sudah berjalan selama 12 tahun. Sakit pendarahan ini membuat perempuan ini menderita. Sakit itu menderita. Yesus adalah kebahagiaan. Jadi yang bisa mengobati penderitaanmu adalah Yesus. Perempuan ini telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib ya. Kalau kita tarik zaman sekarang, dia sudah ke dokter, sudah berbagai macam usaha upaya yang mampu dilakukan, baik secara tenaga waktu serta ekonomi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Semua harta benda yang ada padanya itu sudah habis. Dia barangkali sudah rongseng, minum obat, check up, operasi, biaya medis. Itu tidak murah Bapak Ibu. Itu mahal. Itu mahal. Sampai ada istilah yang dipelesetin berkata begini, orang miskin dilarang sakit. Itu mah cuma pelesetan aja. Tapi masalahnya adalah sakit penyakit datang tidak mengenal orang miskin atau orang kaya. Sakit itu penderitaan. Sakit juga bisa membawa kehilangan. Kehilangan harta benda yang dialami oleh perempuan ini yang sudah mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Padahal ia telah berulang. Kesaksian kemarin satu keluarga yang sembuh dari COVID-19. Menurut kesaksian ibunya yang tutur bahasa apa adanya ya. Dia sudah minum obat, tetapi belum ada perubahan sampai berkat Tuhan turun. Kesembuhan mengalir atas tubuhnya dan kelima keluarga besar ini disembuhkan dari COVID-19 berkat doa. Nah perempuan ini Bapak Ibu sudah berulang-ulang barangkali minum obat, berulang-ulang ke berbagai tabib, ke dokter, periksa, medis. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan semakin memburuk. Jadi yang mendengar firman Tuhan ini, baik yang saudara-saudara merasa masih punya banyak uang, ataupun saudara yang sudah mungkin kehabisan uang, khotbah ini datang untuk Bapak Ibu sekalian tanpa memilih-milih.
Pastor Andy juga hari ini sebagai hamba Tuhan melayani orang tanpa memilih-milih. Justru pastor lebih senang sebetulnya melayani orang yang biasa. Menyadari bahwa sekarang masih PPKM, belum ada pertemuan tatap muka, cuman ada momen-momen di mana situasi yang tidak terhindarkan. Seperti video kemarin yang viral bagaimana pastor dicegat ketika akan keluar. Itu situasi-situasi memang tidak terelakkan. Jangan lantas engkau jadikan sebuah cara baru ya untuk meminta layanan tatap muka. Tidak, itu nggak dibenarkan. Kadang pastor jalan, ketemu di jalan ya. Tapi secara publish ya, tatap muka belum diadakan. Pastor memberi diri setiap subuh bangun lebih awal. Ketika orang-orang pada umumnya sebagian besar masih tidur, pastor menyembah Tuhan. Ketika orang-orang baru bangun pagi, pastor sudah melayani Tuhan dan sesama. Ketika mereka beraktivitas, pastor sudah berolahraga. Saya rindu selalu one step ahead, satu langkah di depan, karena saya adalah manusia rohani. Saya adalah hamba Tuhan. Ketika orang tidur, saya belajar untuk menyembah Tuhan. Glory to God, thank you Lord Jesus. Terima kasih buat hari yang baru, bersyukur banget Tuhan kasih kamu. Lalu gairah itu muncul, gairah cinta, gairah glory, glory. Aku katakan, segala kemuliaan bagimu Tuhan, tempat yang maha tinggi. Dan terus orang-orang lagi mendengkur, aku tetap menyembah Tuhan. Menyembahmu Tuhan, sebagaimana Kau kehendaki menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Dan bersyukur sampai hari ini Tuhan masih percayakan doa-doa dijawabnya. Tuhan masih percayakan kuasanya besar kepada setiap orang-orang yang percayakan kuasanya tentunya. Karena orang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang tidak percaya, mereka akan mati dengan dosa-dosanya. Yohanes pasal 8 ayat 24. Orang yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Yohanes 11 ayat 40. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, mereka akan mati dengan dosa-dosanya. Yohanes pasal 8 ayat 24. Perempuan ini atau orang sakit ini percaya. Percaya itu bukan di logika ya. Percaya itu di tindakan. Percaya itu di aksi. Banyak orang berkata saya percaya, cuman tidak masuk logika. Memang itulah batas percayamu. Saya percaya, cuma mungkin ya masuk akal dong. Ya itulah batas ambang percaya Anda. Tapi hari ini hidupku, pelayananku, buah-buah yang Tuhan percayakan, jiwa-jiwa yang begitu banyak menerima Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus, masukkan Tuhan Yesus. Ini bukan percaya iman logika, tetapi percaya iman yang bertindak. Bagaimana mungkin di tengah pandemi banyak pengusaha-pengusaha saja wait and see. Tapi saya hamba Tuhan, saya perkatakan firman Tuhan, di tengah-tengah resesi, orang yang percaya kepada kuasa Tuhan tetap resepsi. Puji syukur, sekalipun belum sempurna,
Tapi paling tidak Tribun Healing Center sudah bisa dinikmati oleh begitu banyak orang dari penjuru Indonesia. Dari iman yang kecil, tidak nampak hanya sebesar biji sesawi saja. Tapi buah dari iman karena ada tindakan, bukan hanya logika berpikir dan bermain di sekitar pikiran-pikiran. Mimpi. Tinggal mimpi. Kalau bangun hanya melamun. Tapi mimpi akan jadi kenyataan kalau engkau bangun dan mulai bertindak mengejar mimpi itu. Kira-kira itu ilustrasi iman, saudara-saudara. Perempuan yang sakit ini, dia bukan tidak berusaha. Dia sudah all out berusaha. Waktu dia cari-cari di mana tabib, uang yang dia punya, kemampuan daya. Tetapi sama sekali tidak berfaedah buat kesembuhannya. Malah bukan cuma uangnya habis, tapi keadaannya semakin memburuk. Ayat 27 dari Markus pasal 5. Ketika perempuan ini mendengar berita tentang Yesus Kristus, dia tidak pakai tunggu lama. Dia nggak pakai hitung-hitungan karena memang Yesus memberi free, alias gratis. Tidak ada bayaran. Kalau orang-orang mau memberkati Tuhan Yesus, kasih persembahan di bait suci. Dan Yesus melihatnya. Dan Yesus bahkan mengajari murid-muridnya, berilah persembahan dengan hatimu. Karena yang terbaik itu dari hati. Bukan sombong nominal, tapi hati. Kerelaan, kemampuan, ketulusan karena kasih. Kalau kita kasih persembahan karena kasih, itu akan melebihi atas dasar nominal. Karena atas dasar kasih itu pasti yang terbaik. Ketika perempuan ini mendengar tentang kuasa Yesus, bahwa Yesus, Tuhan Yesus Kristus, si penyembuh, sang penyembuh, penyembuh jalanan. Wow, keren gak? Yesus jalan, di jalan-jalan terjadi banyak kesembuhan. Yesus adalah penyembuh jalanan. Saya mau dong Tuhan. Tuhan berkata, pergilah, aku sudah beri kamu kuasa. Halo semuanya. Apakah tertantang di kota di mana Anda berada, mau turun ke jalan menjadi penyembuh jalanan dengan kuasa Yesus? Just do it. Lakukan. Tidak usah pikir nyinyiran orang-orang, tapi miliklah passion. Begitu banyak orang-orang sakit yang membutuhkan penumpangan tangan orang percaya supaya sakit itu pergi dan tubuhnya disembuhkan, dan mereka boleh merasakan, melihat kuasa kasih Yesus yang nyata, bukan cuma sekedar teori saja, Bapak Ibu. Ketika perempuan ini dia mendengar tentang Yesus sang penyembuh, penyembuh jalanan, yes, maka tidak tunggu lama. Dia hadir, dia mendatangi Yesus dengan kondisi apa adanya, tidak jaim, tidak malu, bahkan dia ngesot untuk bisa dijamah Yesus, untuk bisa ditolong Yesus. Sebab dia berpikir dan niatnya berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Perhatikan di sini saudaraku. Ini yang dia lakukan, dan kiranya ini menjadi rema yang besar dalam hidup Bapak Ibu yang sedang sakit hari ini. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, seketika itu juga
berhentilah pendarahannya. Di mana terjadi kesembuhan? Di jalan. Yesus adalah penyembuh jalanan. Bagaimana anak-anak Tuhan yang lain? Orang percaya, karena kita anak Yesus, maukah engkau juga menjadi penyembuh jalanan? Sudah banyakkah yang menjadi penginjil jalanan? Sudah banyak menjadi pendoa jalanan? Sudah ada menjadi pengkhotbah jalanan? Bagaimana dengan ajakan Pastor Andy? Yesus adalah penyembuh jalanan. Apakah saudara berani turun ke jalan dan menyatakan kesembuhan Yesus Kristus dengan orang banyak? Atau hanya duduk-duduk, ngeluh sana, nyinyir sana? Biarkanlah orang-orang yang nyinyir tetap nyinyir. Tetapi kita mau belajar dan terus belajar melakukan firman Tuhan. Ilmu yang kita pelajari untuk kita lakukan. Buat apa orang berilmu kalau tidak melakukan apa yang dipelajari? Ini poin penting. Sebagai sebuah jawaban, hari-hari ini banyak orang-orang sombong dengan ilmunya. Kalau orang sombong dengan ilmunya, berarti orang itu masih terus belajar. Padahal tujuan belajar adalah kita melakukan. Perempuan ini, dia sudah cukup belajar dari kegagalannya. Upaya usahanya tidak berhasil. Uangnya juga sudah habis dan dia tidak mendapat kesembuhan. Tetapi ketika dia tahu Tuhan Yesus menyembuhkan, dia nggak tedeng aling-aling, tidak tunggu lama-lama, dia langsung datang kepada pribadi Yesus yang menyembuhkan. Dan ketika Yesus, dia hampiri. Apakah Yesus gagal? Tidak. Kesembuhan terjadi. Dan kesembuhan terjadi di jalan supaya orang melihat bahwa Yesus adalah penyembuh. Sampai hari ini, kesembuhan di jalan-jalan masih terjadi. Kalau ada hamba Tuhan Yesus yang berani turun ke jalan dan sembuhkanlah orang-orang sakit. Kalau punya akses masuk rumah sakit, masuk. Pastor Andy bukan tidak berani masuk, sudah masuk. Tapi beberapa rumah sakit memang membatasi. Coba cek video yang sudah bertahun-tahun lalu. Rumah sakit hampir semua di Balikpapan sudah pastor masukin dan terjadi banyak lawatan kesembuhan. Saya mengajak rekan pelayanan, daripada engkau banyak ngomong, lebih banyak mulai bertindak. Banyak ngomong, banyak salah. Lakukanlah, kalaupun kita salah, kita belajar menjadi lebih baik lagi. Perempuan ini, saudaraku, dia datang kepada pribadi yang benar, sang penyembuh, the master healing. Dan badannya, dia merasa enakan. Dia merasa lebih baik. Kalau saudara-saudara yang mau mulai pelayanan penyembuh jalanan ya, mungkin ada satu dinding penghalang yang menjadi pertanyaan. Kalau tidak sembuh gimana dong, Pastor, atau gimana Tuhan? Ayat ini menolong kita untuk mengerti bahwa ketika engkau berani mendoakan orang sakit dalam nama Yesus, pasti tanamkan di hatimu, pasti, sehingga tembok tadi ini runtuh. Pasti apa? Pasti orang yang Anda doakan merasa lebih baik. Pasti orang yang Anda doakan dalam nama Yesus dengan iman percaya sungguh-sungguh ya,
orang itu enakan. Seperti perempuan ini. Yesus loh sumber kesembuhan. Tapi ketika dia menjamahnya, apa yang terjadi? Bible mencatat, dan ia merasa. Ia merasa. Jadi jangan takut mendoakan orang sakit. Karena orang yang Anda doakan dalam nama Yesus dengan percaya sungguh-sungguh, orang yang Anda doakan pasti merasa lebih baik. Pada ketika itu juga Tuhan Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar daripadanya. Kenapa ketika kita berdoa dalam nama Yesus, orang pasti lebih baik? Karena ada tenaga yang keluar. Ada aliran yang keluar. Ada sebuah energi yang keluar. Yang berasal dari surgawi. Energi ini meletup dan dia keluar. Energi dapat terjadi, energi kesembuhan ini, karena dalam nama Yesus. Waktu engkau doa kepada orang sakit dalam nama Yesus, ada energi meletup, boom. Energi itu keluar karena dalam nama Yesus. Lanjut. Kita sekarang lihat saudaraku ayat yang ke-32 ya. Tuhan Yesus memandang dan pengen tahu siapa sih orang yang punya iman ini. Ayat 33 berkata, perempuan itu dia menjadi takut dan gemetar. Dia nervous ya. Setelah mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Lalu dia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan jujur tulus mengatakan, dia sharing singkat di pinggir jalan. Apa yang sudah terjadi padanya. Ayat 34. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, terimalah firman ini sebagai rema. Tuhan Yesus menjawab doamu seperti ini. Amin. Bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dia mendapat satu paket komplit. Dia diselamatkan dan disembuhkan. Wow. Ketika engkau lakukan hal ini Bapak Ibu, please apa yang Pastor sampaikan ini, lakukan. Please lakukan, tolong lakukan. Apa yang kau dengar hari ini, datang pada Yesus. Jangan ragu-ragu. Jangan tunda, nggak usah jaim. Mau nangis, nangis. All out lah sudah. Dan pasti, seperti Tuhan menjawab perempuan ini. Tuhanku hidup. Tuhan Yesus tetap hidup selama-lamanya. Dia akan menjawab doamu. Dan orang yang datang kepada Tuhan Yesus, mereka akan melihat jawaban doa. Dan betapa indahnya ketika jawaban doa ini datang kepada saudara yang tidak berhenti percaya, yang datang kepada pribadi. Yesus sumber kesembuhan, master kesembuhan, dia sumber kesembuhan. Dan pastor closing statementnya ini, ketika doamu dijawab oleh Tuhan Yesus, doa itu akan berkata begini, hai yang terkasih, hai anakku, kata Tuhan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat
dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Tuhan sumber kesembuhan. Apakah Anda mau datang kepada Tuhan? Datanglah, jangan tunda-tunda. Apakah Anda tertantang mau menjadi penyembuh jalanan? Lakukanlah. Di jalan-jalan, di kota, di desa, di pedalaman provinsi Anda, banyak orang yang membutuhkan layanan kesembuhan. Sampai hari ini, bagi orang percaya, Tuhan Yesus masih bekerja dan menyembuhkan. Tapi bagi orang percaya, mereka tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Let's pray. Bapa, terima kasih buat sabda firman. Melalui firman Tuhan hari ini, kami percaya bahwa saat kami datang kepada Tuhan Yesus, orang sakit pasti membaik. Dan kami hamba Tuhan atau orang Kristen, orang yang percaya, yang memberi diri kepada Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, kami juga mau mendoakan orang sakit. Dan kami hari tidak ragu-ragu lagi, apakah Tuhan pakai kami, apakah bisa sembuh atau tidak. Kami yakin pasti mendoakan orang. Karena ketika kami ucapkan dalam nama Yesus, ada letupan energi surgawi yang mengalir ke tubuh orang sakit, dan orang sakit apapun pasti merasa lebih baik. Ini janji Tuhan, ada kuasa dalam namanya. Sama halnya ketika Pastor berkata, hai Bapak Ibu sekalian sedang sakit hari ini, saya hamba Tuhan ucapkan dalam nama Yesus, sembuhlah tubuhmu. Dan setiap beribadah, layani Tuhan di gereja lokal Anda masing-masing, berbuah-buahlah. Umur panjang Tuhan kasih sayang Anda, bukan untuk kesempatan melakukan pelanggaran, tapi untuk menerima dan mewartakan kemurahannya kepada setiap orang-orang di sekitar Bapak Ibu sekalian. Sebuah kehormatan di hari Minggu ini, Sunday Service, Pastor bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Saya hamba Tuhan sepenuh waktu, saya melayani Tuhan. Kalau sudah terberkati, saudara silakan dukun pelayanan ini. Anda bisa dukun dengan berbagai macam cara. Satu hal yang pasti, biarlah kemuliaan Kristus terus membawa pelayanan ini menjangkau jiwa-jiwa. Penuhi surga, kosongkan neraka. In Jesus name. Diberkati air yang Bapak Ibu minum jadi air kesembuhan. Diberkati makanan yang Bapak Ibu makan menjadi makanan yang menyehatkan. Diberkati engkau dan keluargamu, diberkati usahamu, diberkatilah dunia kerja. Apa yang kau rintis dan usahakan, Pastor ini mendoakan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dalam pergumulan yang berat, kesedihan, air mata, terimalah kekuatan yang baru dari Roh Kudus. Dia menjamamu, dia memperbaharuimu, dia memulihkanmu. Bapak Ibu terkasih yang mendengar kabar-kabar buruk tentang kondisi kesehatan anakmu, cucumu, orang tuamu, saat engkau dengar khotbah ini, hatimu dipenuhi oleh damai dan sejahtera. Ya, hidup jangan terus mengeluh, hidup jangan terus putus asa. Perempuan tadi 12 tahun putus asa, tapi ketika dia tahu Yesus menyembuhkan, tidak tunggu lama, dia datang cari Yesus. Anda sudah sering dengar khotbah puluhan tahun, tapi hari ini Pastor mengajak Anda, datanglah kepada pribadi firman itu sendiri, Yesus Kristus. Selamat masuk hari yang baru, Happy Sunday, selamat beribadah di gereja masing-masing. Salam kasih buat Pastor, pendeta, gembala, penatua, guru-guru Injil. Salam hormat, salam kenal dari Pastor Andy buat mereka semua yang terkasih. Ya, sebuah kehormatan banget bisa share. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus serta kita selama-lamanya. Shalom semuanya, Happy Sunday. Dadah. Yeay.